Perkenalkan, nama saya Fauzia Kantanajia Sofyan dari kelas MIPA SKS proyeksi 2 tahun. Di video kali ini saya akan menjelaskan 8 penggolongan hukum di Indonesia. Kehidupan manusia sangat akrab dengan yang namanya hukum. Hukum merupakan salah satu bentuk aturan yang berguna untuk membatasi seluruh aspek kehidupan manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Aspek kehidupan manusia yang sangat luas juga berarti bahwa ruang lingkup atau cakupan hukum juga begitu luas. Karenanya diperlukan pula penggolongan hukum. Penggolongan hukum dapat didasarkan pada beberapa hal yang berdasarkan keputusan ilmu hukum. Penggolongan tersebut dapat berdasarkan sumbernya, tempat berlakunya, bentuknya, waktu berlakunya, cara mempertahankannya, sifatnya, wujudnya, dan isinya. Pertama, penggolongan hukum berdasarkan sumbernya, yaitu hukum undang-undang, yakni hukum yang terletak di dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, hukum kebiasaan, yakni hukum yang berlaku dalam peraturan-peraturan atau kebiasaan. Hukum traktat, yakni hukum yang ditetapkan oleh negara-negara melalui suatu perjanjian antar negara. Yang terakhir, hukum jurisprudensi, yakni hukum yang muncul karena adanya keputusan hakim. Yang kedua, penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya, yaitu hukum nasional, yakni hukum yang berlaku di dalam wilayah negara tertentu. Yang kedua, hukum internasional, yakni hukum yang berguna untuk mengatur hubungan hukum antar negara di dalam hubungan internasional. Hukum internasional ini berlaku secara universal, artinya dapat berlaku secara keseluruhan terhadap negara-negara yang mengikatkan diri dalam perjanjian internasional tertentu dan dapat juga mengikat negara lain yang tidak termasuk dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya, hukum asing, yakni hukum yang berlaku di dalam wilayah negara lain. Yang terakhir, hukum gereja, yakni sekumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja dan berlaku untuk para anggotanya. Yang ketiga, penggolongan hukum berdasarkan bentuknya, yaitu hukum tertulis dibedakan ke dalam dua macam, yakni yang pertama hukum tertulis yang dikodifikasikan, yakni hukum yang disusun lengkap, sistematis, teratur, serta dibukukan, sehingga tidak lagi diperlukan peraturan pelaksanaan. Contoh hukum tertulis yang dikodifikasikan misalnya KUH pidana, KUH perdata, dan KUH dagang. Yang kedua, hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yakni hukum yang walaupun tertulis akan tetapi tidak disusun dengan sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah. Karenanya, hukum ini sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan di dalam penerapannya. Contohnya undang-undang, peraturan pemerintahan, dan keputusan presiden. Selanjutnya, hukum tidak tertulis adalah hukum yang berlaku serta diyakini oleh masyarakat dan dipatuhi. Akan tetapi tidak dibentuk menurut prosedur yang formal, melainkan lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat tersebut. Yang keempat, penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya, yaitu aius constitutum atau hukum positif adalah hukum yang berlaku sekarang dan hanya bagi suatu masyarakat tertentu saja di dalam daerah tertentu. Contohnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, aius constitutum atau hukum negatif adalah hukum yang diharapkan dapat berlaku pada waktu yang akan datang. Misalnya rancangan undang-undang atau RU. Yang kelima, penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Yang pertama, hukum material adalah hukum yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat yang berlaku secara umum mengenai hal-hal yang dilarang serta hal-hal yang diperbolehkan untuk dilakukan. Contohnya hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. Yang kedua, hukum formal adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material.
Contohnya hukum acara pidana atau KUHP dan hukum acara perdata dan sebagainya. Keenam, penggolongan hukum berdasarkan sifatnya, yaitu hukum yang memaksa. Adalah hukum yang bila diterapkan untuk keadaan bagaimanapun harus dan mempunyai paksaan yang mutlak. Contohnya, hukuman bagi orang yang melakukan pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib untuk dilaksanakan. Yang kedua, hukum yang mengatur adalah hukum yang dapat dikesampingkan ketika pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan tersendiri berupa suatu perjanjian. Dengan kata lain, hukum ini mengatur hubungan antar individu yang baru dapat diperlakukan bila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum atau undang-undang. Contohnya, ketentuan dalam pewarisan abi intesto atau perwarisan berdasarkan undang-undang yang baru memungkinkan untuk dilaksanakan jika tidak terdapat surat wasiat. Yang ketujuh, penggolongan hukum berdasarkan wujudnya, yaitu hukum objektif. Adalah hukum yang mengatur tentang hubungan antar dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dalam artian, hukum di dalam suatu negara ini berlaku secara umum dan tidak mengenai terhadap orang atau golongan tertentu saja. Yang terakhir, hukum subjektif, yakni hukum yang muncul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum subjektif ini juga sering disebut sebagai hak. Penggolongan hukum berdasarkan isinya, yaitu hukum publik. Adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negaranya yang menyangkut tentang kepentingan umum atau publik. Hukum publik dapat dibagi lagi ke dalam hukum pidana yang mengatur terkait pelanggaran dan kejahatan serta memuat larangan dan sanksi. Kedua, hukum tata negara yang mengatur terkait hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya. Ketiga, hukum tata usaha negara atau administratif yang mengatur tentang tugas dan kewajiban para pejabat negara. Yang keempat, hukum internasional yang mengatur terkait hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan sejenisnya. Yang terakhir, hukum privat atau sipil, yakni hukum yang berguna untuk mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lainnya, termasuk negara sebagai pribadi. Hukum privat dapat dibagi dalam yang pertama, hukum perdata, yakni hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum. Contohnya, hukum perdata seperti hukum keluarga, hukum perjanjian, hukum kekayaan, hukum waris, dan hukum perkawinan. Yang kedua, hukum perniagaan atau dagang, yakni hukum yang mengatur hubungan antar individu di dalam kegiatan perdagangan. Contohnya, hukum dagang yakni hukum tentang jual beli, hutang piutang, hukum untuk mendirikan perusahaan dagang, dan sebagainya. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.